Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Peggy. Siang. Nah, perkenalkan nama saya Tita. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai tumbuh kembang pada anak balita. Nah, sebelumnya tumbuh kembang ini merupakan dua proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan yaitu yang berkaitan dengan masalah perubahan yang bisa diukur. Contohnya berat badan, tinggi badan, panjang badan. Nah, kemudian perkembangan ini adalah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Contohnya bayi yang awalnya tengkurap, merangkak, dan kemudian bisa berdiri. Lanjut. Adapun tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu yang pertama ada proses pertumbuhan yang dialami. Contohnya itu pada masa bayi, dimulai dari sejak ia lahir sampai ia berumur 1 tahun. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan berat badan dan pertambahan panjang badan yang ia alami. Itu yang termasuk yang menjadi faktor pertumbuhan yang dialami oleh bayi tersebut. Sedangkan proses perkembangannya itu dibagi menjadi 3, itu ada perkembangan motorik, bahasa, dan sosial. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan motorik yaitu yang berhubungan dengan kemampuan duduk, berjalan, melompat, menulis, serta mengambil sesuatu. Sedangkan perkembangan bahasanya yaitu kemampuan mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Dan perkembangan sosialnya yaitu yang berhubungan dengan orang lain, contohnya bermain. Lanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan, yaitu faktor atau sifat yang dibawa anak sejak dalam kandungan hingga ia lahir. Contohnya ada sifat anak yang penyabar, pemarah, pendiam, banyak bicara, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu faktor yang berpengaruh dari luar lingkungan. Contohnya lingkungan keluarga dan lingkungan bermain di sekitar anak tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, ada prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Itu dibagi menjadi 3. Nah, kita lanjut yang pertama yaitu mengasuh dan membimbing anak pada umur 0 sampai 1,5 tahun. Nah, ciri dan perkembangan yang dialami oleh anak tersebut, yang pertama memperoleh rasa aman dan percaya dari lingkungan, merupakan dasar yang penting dalam hubungan anak dengan lingkungannya. Kemudian rasa aman ingin diperolehnya melalui sentuhan fisik yang menyenangkan dengan ibunya dan sesedikit mungkin mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Adapun sikap yang diberikan oleh orang tua yaitu yang pertama penuh kasih sayang dalam merawat dan mengasuh akan menimbulkan perasaan aman serta percaya pada bayi. Kemudian sering-seringlah berbicara kepada bayi Anda setiap hari pada saat memakaikan pakaian, memberi makan, memandikan, atau ketika melakukan kesibukan rumah tangga lainnya. Kemudian ada beberapa gangguan atau penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini. Yang pertama, terjadinya kesulitan makan pada anak, kemudian mudah terangsang, marah, tersinggung, serta menolak segala sesuatu yang baru. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu mengasuh dan membimbing anak umur 1,5 sampai 3 tahun. Ciri-cirinya yaitu anak akan bergerak dan berbuat sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri, sehingga ia seolah-olah ingin mencoba apa yang dapat dilakukannya. Kemudian, anak menuntut atau menolak apa yang ia kehendaki atau tidak ia kehendaki. Kemudian akan tertanam perasaan otonomi diri, yaitu rasa kemampuan mengatur badannya dan lingkungannya sendiri. Hal ini menjadi dasar terbentuknya rasa yakin pada diri dan harga diri di kemudian hari pada si anak. Nah, bagaimana sikap orang tua? Yaitu doronglah agar anak dapat bergerak bebas dan berlatih melakukan hal-hal yang diperkirakan mampu ia kerjakan, sehingga akan menumbuhkan rasa kemampuan diri pada si anak. Kemudian usahakan agar anak mau bermain dengan anak lainnya. Dengan demikian, ia akan belajar bagaimana mengikuti aturan permainan di luar lingkungannya. Adapun gangguan atau penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini, salah satunya yaitu kesulitan makan, terutama bila ibu memaksa makan, serta tingkah laku menentang dan keras kepala. Lanjut, yang terakhir yaitu mengasuh dan membimbing anak umur
3 sampai 5 tahun. Ciri-cirinya yaitu anak bersifat ingin tahu, banyak bertanya berbagai macam dan meniru kegiatan di sekitarnya. Kemudian anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama dan menunjukkan inisiatif untuk mengerjakan sesuatu, tapi ia tidak mementingkan hasilnya. Pengalaman dalam melakukan aktivitas ini amat penting bagi si anak. Adapun sikap orang tua yaitu memberi kesempatan kepada anak untuk menyalurkan inisiatifnya, sehingga ia mendapat kesempatan untuk membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian ikut sertakan anak dalam aktivitas keluarga, misalnya menyapu, berbelanja ke pasar, memasak, atau membetulkan mainan yang rusak. Nah, gangguan atau penyimpangan yang dapat timbul pada tahap ini antara lain anak menjadi kesulitan belajar, mendapat masalah di sekolah, masalah pergaulan dengan teman, serta anak yang pasif dan takut serta kurang kemauan serta kurang inisiatif. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu Peggy ada pertanyaan? Di sini saya ingin bertanya, pada anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun kan terdapat penyimpangan seperti anak tersebut keras kepala. Yang saya ingin tanyakan, apakah semua anak pada usia tersebut mempunyai sifat yang sama, dan jika ia mempunyai sifat yang sama, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih Bu Peggy atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, pada anak usia 1,5 sampai 3 tahun memiliki penyimpangan seperti keras kepala. Kemudian yang ingin Ibu Peggy tanyakan, apakah semua anak pada usia tersebut memiliki sifat yang sama dan bagaimana peran orang tua mengatasinya? Nah, jawabannya yaitu tidak semua anak pada umur tersebut memiliki penyimpangan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, contohnya yaitu faktor lingkungan dari anak tersebut. Oleh karena itu, perlunya peran orang tua dalam mengatasi hal tersebut. Orang tua dalam perannya ini harus bersifat terbuka dan tidak menggurui anak tersebut, sehingga anak akan merasa lebih nyaman dalam menyampaikan pendapatnya dan apa yang dirasakan dan dialaminya, sehingga penyimpangan tersebut tidak terjadi. Seperti itu. Bagaimana Ibu Peggy? Apakah sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak ada, saya tutup. Terima kasih sudah datang di penyuluhan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.